Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel Sabana Pade. Jadi kita ulaslah ya, agak pedas-pedas sedikit lah. Jadi kalau ibarat makanan ada pedasnya lah, tapi tetap enak juga ya kita makan. Nah, ini ada berita baik dari media massa, media sosial atau Twitter tentang revisi Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Jadi pemerintah atas nama diwakili oleh Menkumham Yasona Lawli minta bandar narkoba dimiskinkan. Tidak boleh tidak. Nah, itu kata beliau. Jadi nanti kalau ada bandar narkoba tertangkap, nah itulah akan dimiskinkan melalui TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jadi dimiskinkanlah. Jadi nanti kalau dia tangkap, berapa kekayaannya dari hasil selama dia bisnis narkoba ini, nanti disita oleh negara semua. Jadi itu silahkan sajalah. Ini kan revisi undang-undang. Jadi kalau undang-undang ini tentu agak lama juga nih, sebab nanti diusulkan oleh pemerintah langsung diberikan kepada DPR. Nah, digodoklah di sana di DPR nanti undang-undang ini membutuhkan lama. Tapi narkoba ini sangat membutuhkan cepat ini, sebab negara kita ini sekarang sudah darurat betul oleh narkoba ini. Nah, saya sudah selalu bilang, negara sudah terancam oleh yang namanya oleh narkoba ini. Rakyat dalam negara itu sudah jadi korban. Sudah ada yang mati karena narkoba ini. Nah, di dalam suatu negara itu ada yang namanya presiden yang kita pilih sekali 5 tahun. Nah, jadi saya selalu mengatakan, karena negara kita ini sudah terancam, maka presiden harus segera berdiri di garda terdepan dalam pemberantasan narkoba ini. Tak ada lain, tak ada bukan. Harus dia cepat. Nah, silakanlah, bikinlah TPPU pun apapun namanya. Nah, saya sebagai masyarakat melihat selama ini ada satu masalah, mengapa peredaran narkoba itu begitu masif sekali di negara kita ini, yaitu adanya keterlibatan oknum aparat di dalam peredaran narkoba ini. Nah, itulah saya selalu mengatakan, presiden segera perintahkanlah kepada Kapolri untuk membersihkan institusi kepolisian ini dari oknum-oknum yang terlibat dalam peredaran narkoba ini. Ada dugaan saya sebetulnya ini. Dugaan saya ada sebetulnya ini. Tapi bukan rahasia umum lagi. Dimanapun ada ini oknum-oknum ini. Baik itu, kalau dugaan saya bisa jadi di Mabes Polri ada 1 atau 2 orang lah. Di Polda adalah 1 atau 2 orang. Di Polresta apalagi pasti adalah 1 atau 2 orang. Nah, di Polsek pun adalah 1 atau 2. Siapa aparat yang bermain dalam narkoba ini? Nah, bukti sudah banyak. Ada
kasat narkoba terjerat narkoba. Aneh kan tidak? Kan aneh? Nah, inilah yang sebetulnya Presiden perintahkan cepat Kapolri untuk membersihkan ini. Nah, yang kedua, Presiden pun harus perintahkan cepat seorang Menkumham Yasona Lawli untuk membersihkan peredaran narkoba yang berada dalam lapas. Ini yang sangat betul-betul sangat mengkhawatirkan sekali hal ini terjadi. Jadi silakanlah bikinlah TPPU. Tapi yang paling penting sekarang ini adalah kerja nyata untuk membersihkan narkoba ini. Supaya apa? Supaya kita jangan ada lagi yang mati, terutama generasi muda terhadap narkoba ini. Inilah sebetulnya tugas negara, berat tugas negara sebetulnya untuk membersihkan narkoba ini. Itu dari tadi sudah saya katakan. Salah satunya adalah bersihkanlah oknum aparat yang terlibat dalam peredaran narkoba ini. Kalau itu bisa diatasi, insya Allah saya katakan peredaran narkoba ini bisa kita kurangi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya cepat Presiden perintahkan Kapolri untuk segera membersihkan institusi mereka dari peredaran narkoba ini, para oknum aparat semuanya, baik itu di BNN ada itu dugaan saya oknum bermain di sana di narkoba ini. Silakanlah nanti cepat dibersihkan ini oleh Kapolri, tentu perintahnya dari Presiden. Nah, sekarang bagaimana cara menghabiskan ini? Bagaimana cara mengurangkan ini? Tentu kerja nyata yang saya katakan tadi. Salah satunya, ini kan ada istilahnya, takkan mungkin saya katakan pihak aparat tidak tahu masuknya barang narkoba ini. Nah, aparat kan pernah mengatakan bahwa masuknya barang narkoba ini salah satunya adalah di Pelabuhan Tikus. Nah, berarti aparat kan tahu. Jadi supaya jangan dia masuk lagi ke Pelabuhan Tikus, rubah pelabuhan itu menjadi pelabuhan harimau atau pelabuhan singa untuk para pengedar narkoba ini, supaya jangan masuk ke negara kita ini. Nah, itulah yang harus dilakukan. Jadi jangan capek-capek lah kita bikin TPPU apapun namanya. Yang penting kerja nyata sekarang. Kalau menurut saya sekarang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama Presiden, ada dua seharusnya yang harus dilakukan. Karena narkoba ini sudah tidak bisa lagi dipandang, kalau saya silakan, enteng lah. Ini sudah merajalela, sudah merusak generasi muda, sudah ada yang mati karena narkoba ini. Satu, kalau mau pemerintah melakukan ini untuk pengedar-pengedar, contohlah apa yang dilakukan oleh seorang Rodrigo Duterte, Presiden Filipina, dalam memberantas narkoba di negaranya. Kalau pemerintah mau, kalau Presiden mau. Nah, kalau tidak, ada satu jalan lagi. Ini menurut pendapat saya sebagai masyarakat biasa yang melihat situasi dan kondisi peredaran narkoba ini. Lebih baik lakukan, ada yang saya namakan transmigrasi para narapidana narkoba se-Indonesia. Nah, supaya apa? Supaya tidak ada efek jera betul ini. Nah, saya contohkan begini, bagaimana transmigrasi para narapidana narkoba ini. Contoh, ada bandar tertangkap, misalnya di Riau lah, di Riau tertangkap. Nah, kalau dia tertangkap di Riau,
Jangan penjarakan di Riau. Suruh transmigrasi dia. Kalau enggak ke Papua, kalau enggak ke Maluku, kalau tidak ke Kalimantan atau Sulawesi. Di sana dipindahkan, disuruh dia di sana, dipenjarakan di sana. Begitu juga orang dari Kalimantan, dari Sulawesi, transmigrasikan juga dia. Bisa ke Sumatera atau ke Jawa. Nah, kalaulah dia masih ditahan, dipenjarakan di tempat asalnya, dia tetap juga dikunyah oleh keluarganya, tetap juga dikunyah oleh kawan-kawannya. Nah, lakukan efek jerah itu seperti itu. Tak usahlah, oke lah. Tak usahlah main hukuman mati, oke lah. Nah, itulah efek sesatunya. Transmigrasikan para bandar-bandar narkoba yang ditangkap itu ke wilayah Indonesia lain. Nah, saya sebagai masyarakat, mengapa saya usulkan begitu? Karena saya sudah melihat betul narkoba di negara kita ini sudah penyakit kanker saja 4 sebetulnya. Sebetulnya sudah agak susah, tapi kita tetap berusaha. Pemerintah harus tetap berusaha sekurang-kurang untuk mengurangi, walaupun kita tidak bisa habiskan. Dan saya sudah sering saya katakan, yang namanya kemiskinan, pelacuran ditambah nama narkoba, sampai kapan kita bisa. Tapi tugas negara adalah supaya mengurangi, supaya jangan ada lagi generasi-generasi penerus narkoba yang lainnya. Cukuplah. Kita negara besar, janganlah dengan ini nanti kita tidak bisa melahirkan putra-putra terbaik bangsa kita ini, generasi-generasi muda ke depannya. Kenapa? Karena otak mereka tuh sudah dimasuki oleh barang haramnya namanya narkoba. Ini saya tak bosan-bosan terus mengingatkan ini, terutama kepada Presiden. Ayolah, tindak tegas, terutama para pengedar narkoba ini. Para pemakai itu cuma korban. Nah, orang yang paling untuk diberantas habis adalah para pengedar ini. Nah, kalau tidak bisa seperti cara Rodrigo Duterte, ya cobalah cara transmigrasi para narapidana narkoba di Indonesia ini, untuk supaya ada efek jerahnya ke depan. Tapi pemerintah tetap pikirkan juga apa solusi yang tepat, apa hukuman yang tepat untuk para pengedar ini. Saya sebagai masyarakat biasa cuma bisa usulkan, karena rasa keprihatinan saya melihat begitu banyaknya peredaran narkoba itu begitu masif terjadi. Dan sekali lagi saya ingatkan, narkoba bisa kita kurangi kalaulah tidak ada lagi oknum aparat bermain-main di dalam narkoba ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ini cuma manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.